adik-adik sekolah minggu, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan 3 buah lagu pembuka. Adik-adik bangkit berdiri dan menyanyinya dengan semangat ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Salam, selamat hari Minggu buat semua anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini kita beribadah lagi melalui ibadah virtual. Marilah kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Emi, Kak Naomi, dan Bang Rama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 27, Indahnya Saat Yang Teduh. Adik-adik bangkit berdiri ya. Indahnya saat yang teduh.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan anak-anak kami untuk duduk. Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain selain aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakui dosa-dosa kita. Mungkin selama 1 minggu ini adik-adik sudah mengecewakan papa, mama, kakak, adik, ataupun mbak di rumah. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124, Roma tu Yesus. Adik-adik bangkit berdiri ya. Marilah kita mengakui dosa kita. Anak-anak kami yang ada di rumah, marilah kita merenung sejenak atas segala dosa-dosa kita atau kesalahan yang mungkin kita lakukan pada 1 minggu. Untuk itu, marilah kita berdoa di dalam hati.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih mengasihi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari ada banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ajar dan baharuilah hati kami supaya kami semakin suci di hadapan-Mu dan dapat meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita memohon pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan anak-anak duduk. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel pada minggu ini yang diambil dari buku Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ulangi bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Silakan untuk bernyanyi kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengaku iman dan percayaan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan mengangkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 53, Pahehe Awon. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristus yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, minggu ini Kak Emi mau membacakan warta jemaat kita. Yang pertama, minggu depan kita masih mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Adik-adik tetap berbusana yang baik dan sopan ya. Untuk yang kedua, pengumuman yang kedua, Kak Emi mewakili pendeta, Amang Prahalado, dan kakak sekolah minggu
mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Semoga adik-adik selalu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan semakin pintar di sekolah. Untuk yang ketiga, pengumuman yang ketiga, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai untuk di sekolah dapat menghubungi abang kakak guru sekolah minggunya ya di kelas masing-masing. Lalu yang keempat, adik-adik yang mau memuji Tuhan dengan talenta adik-adik masing-masing, adik-adik boleh ngevideoinnya dan dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya supaya ditayangkan di ibadah online minggu depan. Lalu adik-adik untuk di masa-masa pandemik ini, adik-adik jangan lengah ya. Adik-adik tetap dapat mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Mungkin itu aja pengumuman kita minggu ini. Adik-adik mengambil sikap doa yang baik. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat iman dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan dapat beribadah walaupun kami tidak dapat bertemu, tapi kami yakin Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kiranya ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Amang Sintua dapat menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing terkhusus adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau membawakan adik-adik Tuhan dan teman-teman kami yang sedang berulang tahun minggu ini. Kiranya Tuhan yang selalu menopang mereka, memberikan kesehatan, umur panjang, dan memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan di segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami bangsa Indonesia Tuhan yang belum dapat terlepas dari pandemik ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhanlah satu-satunya kekuatan kami, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Tolong ya Tuhan untuk para setiap tim medis Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberikan kesehatan, imunitas tubuh yang baik, ketabahan di dalam menjalankan setiap tugas dan amanah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien Tuhan yang telah terjangkit. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan yang mau memberikan imunitas tubuh yang baik ya Tuhan. Supaya mereka dapat kuat dan dapat melawan virus itu ya Tuhan. Sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kepada para pemimpin kami. Baik di pusat dan di daerah ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memimpin mereka. Tuhan yang mau memberikan kesehatan atas mereka, memberikan kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apapun kebijaksanaan yang mereka berikan kepada kami, itu semuanya datang daripada Tuhan saja. Bantu kami juga ya Tuhan Yesus, masyarakat Indonesia untuk mau bersatu padu, untuk dapat mau menjalankan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan kami. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ampunkan ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima kunci kerajaan surga-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita sekarang untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dan berikan kepada orang tua ya, sehingga diberikan kepada gereja. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku UND Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindunganmu, ya
marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena atas pimpinan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa bersama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami seluruh anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing, kami bersatu, berkumpul memuji nama-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dan mencerna dengan baik firman yang akan kami dengarkan, dan untuk dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada minggu ini terambil dari buku Lukas pasal yang 9 ayat 28 sampai ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita semua membuka Alkitab kita. Sudah semua dapat? Ya, demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan siapapun yang telah mereka lihat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Pasti sehat. Nah, kalau Amang tanya, kamu sehat itu dari siapa? Oleh siapa? Yang pasti anak kami semua merasa sehat hingga pada saat ini, pastinya itu adalah bersumber dari Tuhan Yesus. Kamu semua bisa dalam keadaan sehat dan kuat
pastinya itu bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak kami sekalian, sekarang kita mau mendengar cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus dimuliakan di sebuah gunung, di puncak gunung. Ya, anak-anak mau mendengarkan? Ya, kita dengar ya. Bagaimana Yesus dimuliakan di puncak gunung. Pada suatu hari setelah Yesus telah selesai mengajar murid-muridnya, murid-muridnya Yesus itu ada 12, tetapi banyak juga pengikut-pengikutnya. Jadi yang diajarinya bukan hanya 12 itu, tapi yang tercatat murid Yesus ada 12. Setelah selesai Yesus mengajar, pada suatu ketika Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah gunung. Tadi setelah anak-anak kami dengar bacaan firman Tuhan, mau Amang tanya, Yesus pergi ke gunung untuk apa? Tadi dikatakan Yesus pergi ke gunung tujuannya adalah untuk berdoa. Lalu Yesus apakah sendirian perginya? Yesus tidak sendirian, tetapi dia mengajak 3 muridnya. Tidak semua diajak, hanya 3 orang. Ya, kenapa hanya 3 orang? Kita tidak tahu bahwa memang Yesus hanya mengajak 3 orang. Lalu Amang tanya, siapa-siapa sajakah yang diajak oleh Tuhan Yesus itu? Tadi sudah kita baca bersama-sama bahwa yang diajak itu adalah Petrus atau Simon Petrus. Kemudian Yakobus dan juga saudaranya Yohanes. Ketiga murid Yesus ini ya kebetulan mereka ya beruntung karena hanya 3 yang diajak Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang memilih. Jadi yang lainnya tinggal. Lalu mereka berjalan jauh mendaki gunung. Coba kalau anak-anak bayangkan berjalan mendaki gunung. Kenapa harus ke gunung? Ya mungkin Tuhan Yesus mau mencari tempat yang sepi, ya, jauh dari kebisingan, sehingga dia bisa berdoa dengan kusut. Anak-anak kami, tadi ketika Yesus berdoa di atas gunung, pada waktu itu ketiga murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur. Lalu kenapa tertidur? Padahal Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Mungkin sebagai manusia biasa, mereka kecapean, sehingga lelah, mungkin tertidur. Tapi yang pasti, ketika Tuhan Yesus berdoa,
terjadi perubahan. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Kalau disebut istilahnya itu transfigurasi. Terjadi perubahan, transfigurasi. Apa yang berubah? Wajah Yesus berubah jadi bersinar-sinar, memancarkan cahaya, tidak seperti biasanya. Kedua, pakaiannya juga berubah. Jadi pakaiannya itu jadi berubah menjadi berkilau-kilau. Nah, ketika itu murid-muridnya masih tertidur. Nah, pada saat Yesus masih dalam berdoa, di situ terjadi perubahan. Dan ketika itu pula ada dua sosok, ada dua figur yang mendekat dan bersama dengan Tuhan Yesus. Siapakah sosok yang datang itu? Yaitu tadi adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Kita tahu bersama bahwa Nabi Musa dan Nabi Elia adalah nabi atau tokoh atau nabi besar pada zaman itu, di zaman perjanjian lama. Inilah nabi besar pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa Nabi Musa adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Yang kedua, Nabi Elia kita tahu bahwa Nabi Elia adalah orang yang mengarahkan, yang mendidik bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Karena kita tahu begitu bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala. Nabi Baal. Mereka menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah. Inilah yang menjadi tugas Nabi Elia untuk mengarahkan, untuk mendidik, untuk membina iman rohani daripada bangsa Israel. Maka kedua nabi itu adalah nabi besar pada perjanjian lama. Nah, tadi ketika Yesus bersama-sama dengan kedua nabi tadi dalam keadaan yang berubah, ya. Tadi dikatakan muka Yesus itu memancarkan cahaya, bersinar-sinar, dan pakaiannya yang berkilau-kilau. Ketika itu terbangunlah murid Yesus. Lalu melihat kejadian itu. Sehingga tadi dikatakan bahwa Petrus berkata, begitu takjubnya melihat keadaan itu, situasi itu. Mereka merasa senang, mereka merasa sukacita. Bahkan tadi Petrus menawarkan, kami akan buat kemah atau
atau rumah tempat tinggal. 3 buah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi ketika itu, begitu dia mengatakan itu, maka turunlah awan. Turun awan. Awan itu tahu kan, awan di atas, awan yang gelap ya, turun menaungi mereka. Seperti tertutup mereka di dalam awan itu. Maka ketakutanlah murid-murid Yesus. Apa yang terjadi? Jadi kelihatannya jadi gelap, ditelan mereka itu. Pada saat itu juga muncullah suara dari dalam awan itu, suara yang kuat, menggelegar. Demikian katanya, inilah anakku yang kupilih. Jadi kalau suaranya itu lebih bergelegar lagi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ada muncul kata-kata seperti itu di dalam awan itu. Semakin ketakutanlah mereka. Kalau Amang tanya, coba dulu dalam pikiranmu dulu, kira-kira suara siapakah itu ya di dalam awan itu? Ya, kira-kira suara siapakah itu? Maka tak lain tak bukan bahwa suara itu adalah suara yang berasal dari surga, yaitu suara Allah itu sendiri. Karena ketika Yesus pun dipermuliakan, bahwa itu menandakan bahwa kuasa Allah, ya, kuasa Allah ada dalam diri Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan dipermuliakan itu diagungkan, ya, diagungkan, bisa dibesarkan, ya, bisa ditinggikan, ya. Jadi Yesus bukanlah manusia biasa. Seperti Yesus mengajar mereka, mengajak pergi berdoa, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa, tapi boleh dikatakan manusia yang paling luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di dalam diri Yesus itu adalah kuasa Allah. Di dalamnya ada kuasa Allah, atau Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, anak-anak kami, siapakah yang bisa menolongmu? Siapakah yang memberikan kekuatan kepada kamu? Siapakah yang memberikan kepintaran kepada kamu? Siapakah yang memberikan nyawa kepada kamu bisa hidup sampai sekarang? Jawabannya adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Di dalam Yesus kita ada kedamaian. Di dalam Yesus kita ada sukacita. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu, anak-anak kami sekalian, tadi kita diajak untuk mendengar, ya. Bagaimana kita untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Maka tadi Allah mengatakan di dalam suara yang begitu besar tadi, bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, anak-anak kami seluruhnya, mari kita belajar
untuk mendengar firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Karena itulah tadi ajakan daripada nats kita di sini. Kita mau mendengar. Jadi anak-anak kami sekalian, mulai saat ini kita harus rajin dan setia untuk berdoa. Dan kita harus selalu dan setia untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, khotbah untuk kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami sapa dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu setia dan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami iman yang hidup, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap bersukacita, kalaupun kami sedang dalam keadaan yang terkekang, menakutkan, karena adanya wabah pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya, kami akan terbebas dari wabah tersebut karena kasih setia-Mu kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua. Kakak harap firman yang tadi kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 80, Songgop Tuhami. Adik-adik bangkit berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertarta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik dapat mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk memakai masker saat berpergian. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah